Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ingkang kawula hormati, yang sama-sama kita taati, yang terhormat para alim, para ulama, para asatidz, yang kami hormati para hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh di Masjid Agung An-Nur Kota Batu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya, termasuk kegiatan pada pagi hari ini kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan tentunya kita juga melaksanakan puasa Ramadan di hari yang ke-17 hari ini. Ini suatu anugerah yang luar biasa, yang itu harus kita syukuri. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliaulah dengan membawa risalah ini yang menunjukkan kepada kita minal zulumati ilal nur. Para ulama itu menyebutkan bahwa anugerah nikmat yang terbesar dalam kehidupan ini itu sesungguhnya adalah nikmat iman. Kalau ada orang yang sehat, seger, buger, gagah, tapi tidak punya iman, itu berarti belum mendapatkan anugerah atau nikmat yang terbesar dalam kehidupan ini. Barulah nanti setelah nikmat iman, Islam, ada nikmat sehat, ada nikmat waktu, ada nikmat-nikmat yang lain. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, hari ini kita tepat pada 17 Ramadan, yang mana menurut jumhur atau mayoritas ulama 17 Ramadan itu adalah diiklankannya atau diturunkannya Al-Quran berdasarkan ayat di dalam surah Al-Anfal yang di sana itu di awal juz 10, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walir rasul walil qurba wal yatama wal masakin wal banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Yang digarisbawahi di sini adalah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yaumal Furqan itu adalah hari di mana di situ menjadi terang benderang pembeda antara yang hak dan yang batil. Yaumal Taqal Jam'an yaitu hari bertemunya dua pasukan besar. Para mufassirin menafsirkan ayat ini adalah hari perang Badar. Dan perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Hanya nanti ini kemudian ada rincian turunnya itu, apakah yang turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, Baitul Izzah,
ataukah turunnya itu yang secara berangsur-angsur? Maka jawaban yang dikemukakan adalah di Ramadan ketika Lailatul Qadar, ketika 17 Ramadan itu turun secara langsung. Tapi ini sering kita jelaskan bahwa turunnya itu jangan dibayangkan seperti turunnya makhluk, para rawuh. Makhluk, umpama saya naik sepeda motor atau naik mobil. Ketika saya turun dari mobil, maka saya sudah tidak berada di mobil, itu makhluk. Kalau Quran, inilah yang kata para ulama kemudian difahami bahwa nuzul yang nanti ada proses anzala, ada proses tanzil atau nazzala, niku adalah turunnya ini al-i'lam. I'lam itu Allah menginformasikan. Maka yang secara sekaligus itulah yang digambarkan dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna muqinin. Lalu ada yang turun dari Baitul Izzah disampaikan kepada Hadratur Rasul, ini yang bertahap. Yang bertahap itu namanya tanzil, nazzala yunazzilu tanzil. Nah yang bertahap itu yang turun pada Ramadan itu adalah 5 ayat wahyu pertama, itu yang semua sepakat bahwa itu adalah turun di bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Karena tidak semua ayat Al-Qur'an oleh Jibril dibawa diturunkan kepada Hadratur Rasul itu di bulan Ramadan. Kan? Nah, Quran ini para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini karena momentumnya 17 Ramadan. Maka ini sesungguhnya adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk kita menggali kembali apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dan ini menjadi satu evaluasi buat kita bagaimana kedekatan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Para hadirin dan hadirat rahimahumullah, dulu ada seorang tabi'in namanya Al-Ahnaf bin Qais. Beliau ini suatu ketika membuka dan membolak-balik mushaf sampai akhirnya ketemu di surah Al-Anbiya. Ya. Di surah Al-Anbiya di juz 17 di ayat yang paling bawah ini, ayat ke berapa ini, sebentar. Nah, ini. Ayat ke-10. Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Al-Ahnaf bin Qais membaca ayat ini, dia kemudian diam lalu merenung, diartikan, ditadabburi, diangan-angan maknanya. Karena Al-Quran itu tidak hanya aspek zahir bacaannya, tapi ada isi kandungannya yang luar biasa. Karena Quran itu adalah mau'idhah, Quran itu adalah rahmah. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idhatun mir rabbikum. Quran itu syifa, wa syifaa'un lima fis sudur. Di ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa. Quran itu rahmah, wa rahmatul lil mu'minin, kan begitu. Maka kemudian setelah baca ayat ini para rawuh, Al-Ahnaf bin Qais itu angan-angan kata. Dari maknanya kan begini, sungguh kata Allah. Sungguhnya itu menggunakan lam serius sama qad yang ketemu dengan fi'il madhi. Laqad anzalna, sungguh benar-benar telah kami turunkan. Ilaikum, kepada kalian, kitaban, sebuah kitab. Quran itu disebut dengan banyak nama. Ada yang disebut menggunakan kitab. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ada yang disebut dengan Quran itu menyebut dengan Quran sendiri. Quran disebut dengan sebutan zikr. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran disebut dengan sebutan Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Dan ada sebutan-sebutan yang lain.
Sebutan-sebutan ini itu menggambarkan fungsi Al-Quran dari berbagai sudut. Kalau disebut kitab, maka kitab itu adalah di situ terkandung kalamullah, firman-firman Allah yang di situ mengandung aturan hukum. Makanya aturan hukum, kewajiban itu seperti kewajiban puasa itu dikatakan bukan furido, tapi kutiba alaikumus siyam. Di penjelasannya di beberapa tafsir kutiba ay furido, termasuk di Jalalain. Jadi kutiba itu ya furido. Jadi kalau disebut kitab, maka di situ adalah seperangkat aturan yang harus kita taati, walaupun ayat-ayat ahkam, ayat tentang hukum niku niku tidak lebih dari sepertiga dari isi Al-Quran. Yang 2/3 ini apa isinya? Yang 2/3 itu adalah kisah-kisah yang sebagaimana kalau dalam Al-Quran kan ada siratal ladzina an'amta alaihim, kisah-kisah orang-orang yang beriman, nabi, dan seterusnya, orang-orang solih yang sukses, yang nanti di akhirat dijanjikan jannah, kan begitu, janjikan surga. Terus ada juga kisah al-maghdub alaihim, orang yang mendapatkan murka Allah. Kenapa? Karena sudah tahu jalan kebenaran, kok malah dia tidak mau menerima kebenaran itu. Terus ada jalan yang ketiga, diceritakan ada orang-orang yang sesat, al-dhalin. Kenapa tujuannya? Allah ingin mendidik kita sebagai hambanya itu melalui hikmah-hikmah yang terkandung di balik cerita itu. Jadi kalau kita membaca kisah Nabi Musa, jangan sampai hanya berhenti di dulu Nabi Musa itu pernah ini. Tapi bagaimana kita kemudian menarik hikmah, mengkontekstualisasikan itu pada kondisi kita hari ini, sehingga kita dapat sesuatu dari tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau disebut kitab itu aturannya jelas. Makanya kalau orang masih ragu terhadap Al-Quran, ditantang, dzalikal kitab la raiba fi. Ini hudal lil muttaqin. Yang bisa menerima ini secara legowo itu orang-orang yang sudah mengasah jiwanya sehingga dia menjadi orang-orang yang berprestasi secara rohani. Itulah yang disebut al-muttaqin. Disebut Quran, banyak ayat Quran. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Quran itu maknanya adalah bacaan yang serius orang. Bacaan yang sungguhan. Ya. Apanya yang sungguhan? Semuanya dari sisi cara bacanya. Makanya kita itu sejak kecil itu diurui, diajari cara maca Quran yang bener. Kenapa? Ini bacaan serius, bukan bacaan yang guyon. Karena saking seriusnya, setiap satu harf itu diberi pahala oleh Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Coba bayangkan, satu harf satu lalu dikalikan 10. Kalau panjenengan ngaji sehari 1 juz rutin di Ramadan, di luar Ramadan, di Ramadan ditambahi lagi nanti karena kena fadilahnya Ramadan. Ya, di luar Ramadan masih ngaji lagi. Makanya tidak heran kemudian ada hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Quran, ketika Al-Quran menyebut Quran dalam Al-Quran, ya, ketika Quran menyebut Al-Quran dalam Al-Quran, itu tidak pernah menggunakan kata isyarah, isim isyarah, kata petunjuk yang zalika. Ya. Kalau secara bahasa orang itu zalika ini kan jauh, tapi kalau hadza itu dekat. Walaupun nanti zalika itu jauh, tidak harus bermakna jauh secara hakiki. Bisa bentuk pengagungan. Makanya para ulama ketika mengatakan, kenapa kok Allah menggunakan zalikal kitab la raiba fi? Bukan berarti kitab ini jauh, tapi maksudnya ini pengagungan. Di sana jauh itu pengagungan. Panjenenganipun itu kan pengagungan. Sampai ada guyonan begini, ada analogi ya, W.R. Supratman itu penggubah lagu Indonesia Raya yang kita hafal semua itu kan bicara Indonesia Raya. Tapi kata-katanya kan di sanalah aku
berdiri. Jenengan berdiri di sini di Indonesia atau di sana? Kita di Indonesia, tapi kan di sanalah itu untuk pengagungan bahwa Indonesia ini harus kita junjung, kita hormati. Kan gitu. Makanya peran apapun kita sebagai anak bangsa, apa yang bisa kita support, kita berikan untuk bangsa ini. Kita bermanfaat untuk umat, kita membangun peradaban. Ya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Kembali ke yang tadi. Tapi dzalika itu secara bahasa, secara lughah itu memang maknanya itu. Kalau hadza ini itu berarti lil qarib. Kalau itu lil ba'id. Ketika Al-Qur'an menyebutkan kata Al-Qur'an, kalau kitab itu kadang pakai dzalika, kadang pakai hadza. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, ada. Tapi kalau Quran semuanya pakai hadza. Sehingga muncul kesan di antara para ulama yang kemudian mengambil pelajaran begini. Nek Quran itu maknanya adalah bacaan yang serius. Pertama tadi dari sisi bacaannya, dari sisi pahalanya, dari sisi isi kandungannya itu tidak ada kebatilan sama sekali. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari sisi hakim, yaitu Tuhan yang maha bijaksana, hamid, yang maha mulia, yang maha terpuji. Kan begitu. Maka Quran itu kalau maknanya bacaan dan isyaratnya menggunakan hadza, ini sebuah pesan bagi kita sebagai orang-orang beriman. Jangan kita pernah jauh-jauh terhadap Al-Quran, karena ini hadza. Ya. Kalau Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar itu pernah menjelaskan bahwa Al-Quran itu, kitab suci itu didekati sebagai Al-Quran itu hanya bisa dirasakan dan didekati oleh orang-orang yang punya iman. Orang-orang non-muslim atau orang yang tidak beriman tidak bisa. Tapi kalau didekati sebagai kitab yang dia bisa dikaji, maka masih mungkin. Makanya kategorisasinya nanti ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Kalau sudah ummatul ijabah, ini Quran. Lalu itu, ini kata beliau Profesor Nasaruddin Umar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian Al-Ahnaf bin Qais ini setelah membaca ayat ini, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sesungguhnya telah kami turunkan, benar-benar kami turunkan kepada kalian sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat dzikrukum. Dzikrukum itu apa? Dzikr, Al-Quran disebut dzikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Al-Quran itu pertama sebagai peringatan buat kita, Al-Quran sebagai pengingat buat kita. Ini loh, urip ten donya niku wonten aturane iki ilingono. Kan ada. Al-Quran terdapat banyak pelajaran yang bisa kita jadikan untuk modal dalam kehidupan, keselamatan dan kebahagiaan fid dunya hatta akhirah. Tapi ada ulama lain yang kemudian fihi dzikrukum apa? Dzikr itu dimaknai nama baik. Karena berargumen dengan ayat Al-Quran yang lain. Di dalam surah Al-Insyirah Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikra. Dan kami angkat bagimu wahai Muhammad namamu. Nama diangkat itu namanya dimuliakan oleh Allah. Ketika nama dimuliakan oleh Allah, berarti orang ini punya makom, punya kedudukan yang terhormat, kedudukan yang baik di sisi Allah. Kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang, lahum darajat inda rabbihim, itu nanti biasanya di hadapan manusia dia akan terangkat. Tapi kalau orang ngejar derajat hanya di hadapan manusia, itu ketika jatuh gampang. Makanya tujuan kita Allah, kok kemudian diangkat di hadapan manusia, sudah pasrahkan pada Allah. Kalau kita ingin derajat kita di sisi Allah itu meningkat, maka Al-Quran lah itu modalnya. Karena Al-Quran itu Al-Quran tadi, kan gitu. Maka laqad anzalna ilaikum fihi dzikrukum. Kalau kita ingin nama kita baik di sisi Allah dan kita disebut oleh Allah, kan dalam hadis kan ada ya, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi tidak berkumpul satu kaum di sebuah tempat atau di masjid, di antara masjid-masjid atau tempat-tempat yang banyak disebut nama Allah.
kemudian mereka membaca Quran, mereka berzikir, kecuali malaikat itu datang atas perintah Allah untuk menyebar rahmat, untuk menyebar ampunan. Dan ternyata dalam lanjutan hadis itu ada wa dzakarahumullah fi man inda. Allah itu menyebut mereka, ya, menyebut orang yang sregep tadi itu, yang sering menyebut nama Allah, sering baca Quran, itu sering disebut-sebut oleh Allah fi man inda, sebagai orang makhluk yang mulia di sisi Allah. Coba bayangkan, kita itu kalau jadi murid saja, itu kalau punya keunggulan, diingat sama guru itu sampai lulus, guru akan ingat, oh ini murid ini dulu. Diceritakan di mana-mana ketika muridnya sukses, itu murid saya. Kenapa? Karena ini guru ini bangga. Bayangkan kalau kemudian Allah itu membanggakan panjenengan di hadapan para malaikat. Makanya laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Dan ayat ini ditutup dengan afala taqilun. Apakah kalian tidak ngerti? Apakah kalian tidak mau mikir? Makanya setelah baca ayat ini Al-Ahnaf bin Qais itu buka ayat-ayat yang lain. Ketemu ayat wabil ashari hum yastaghfirun dan surah Al-Dzariyat. Ada ternyata orang-orang itu yang kalau waktu sahur sepertiga malam itu mereka itu bermunajat kepada Allah sambil memohon ampun. Al-Ahnaf bin Qais nangis baca itu. Kenapa? Ya Allah, saya kok belum bisa termasuk kelompok yang seperti ini. Dibuka lagi ayat-ayat yang lain. Ada ketemu beberapa ayat sampai kemudian beliau menemukan ayat di dalam surah At-Taubah di juz 11 itu wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalaqu amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. At-Taubah ayat 102. Napa artinya? Ada kelompok orang itu yang ya dia ini mengakui dosanya. Ya Allah, kula ini kada dosa nih. Manusia memang harus begini. Yang tidak boleh itu begini. Ya Allah, kula ini sakjane dosa nopo sih? Kok sampai kayak ngeten kula diuji? Itu kurang tepat. Karena menungso mesti ana dosane. Ya. Nanti tinggal bagaimana levelnya. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim. Lalu dia mengakui begini. Khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Mereka mencampur adukkan amal-amal yang baik dengan amal-amal lain yang buruk. Tapi ngakoni. Nggih. Sing bahaya niku adalah wong nglakoni awon, nglakoni keburukan, tapi dia enjoy, dia merasa bahwa ini adalah sebuah prestasi. Naudzubillah. Ini yang bahaya. Itu berarti hatinya sudah tertutup. Tapi lah uang ono merasa bersalah. Ini berarti satu fase, berarti dia tidak hanya sampai pada an-nafs yang al-ammarah bisu, tapi sudah meningkat yang disebut an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah itu apa? An-nafsul lawwamah itu adalah nafsu yang dia mencaci dirinya sendiri, merasa bahwa melakukan keburukan kemudian merasa bersalah. Tapi ada kemudian rasa untuk memperbaiki diri. Wis, aku tuh apik ini. Berusaha lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Nanti kalau levelnya lebih atas lagi, yang lebih banyak kebaikannya, kalaupun ada dosanya sedikit-sedikit, itu nanti berarti jiwanya itu sudah sampai pada tahap an-nafsul mutmainnah. Lah kita ini puasa sekaligus disupport dengan ibadah-ibadah yang lain ini untuk menaikkan grade ini. Jadi jangan sampai hanya al-ammarah bisu. Kalau al-ammarah bisu itu mesti dorongan keburukan itu jauh lebih dominan di dalam diri kita. Kan kita puasa itu kan dilatih. Jangankan yang haram, yang halal saja itu di manage. Engko durung maghrib. Maka nek wis maghrib di manage juga. Keinginan kita yang begitu banyaknya, pengen es iki, pengen kopi, pengen teh, jowejer kabeh. Ternyata kebutuhan kita tidak sebanyak itu. Minum sedikit malah wis warak. Engko ae mari tarawih, mari tarawih ya gak kober. Wis ngaji ae dan seterusnya. Itu berarti sudah ada peningkatan. Tapi kalau hanya amaro bisu, wah, iki sing durus mek urusan weteng kali nun sewu, kali ini sore weteng. Nah niki kalau hanya amaro bisu. Tapi kalau sudah al-lawwamah apalagi sampai an-nafsul mutmainnah,
Yang an-nafsul mutmainnah itu endingnya tujuan kita, yang nanti ketika kita kembali kepada Allah itu dipanggil dengan panggilan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, sini wangsul monggo ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kita pulang dengan indah, itulah yang disebut husnul khotimah. Ini harapan kita. Nah, kita lanjutkan. Asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau sudah an-nafsul lawwamah niki, ini ada harapan optimis karena kita tuh tidak boleh terputus dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan sedikit malih. Terus pundi carane kita ini bisa mendownload bagaimana petunjuk Al-Quran itu bisa kita laksanakan. Maka caranya adalah kalau kita baca di dalam surah Al-An'am, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Allah menunjukkan ada aturannya. Cuma ya apa caranya? Terus ngikuti ku niru sinten? Inilah yang dalam surah Al-Fatihah yang setiap hari kita baca, termasuk dalam sholat selalu kita baca. Ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dulu ada orang-orang di luar kita itu yang mengkritisi ayat ini, Pak. Kata mereka itu begini, oh Islam itu berarti cek durung, cek kesasar itu domba-domba yang tersesat. Kenapa? Buktinya masih minta petunjuk untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Wah, ternyata dalam bahasa Arab nih, jenengan pirsani ayat ini ihdina langsung as-sirata itu sebagai maf'ul dari ihdina tadi. As-sirata al-mustaqimah, tidak menggunakan ilah. Kata ahli bahasa Arab, kalau ini langsung, maka ini mencakup cakupannya lebih luas. Karena ihdinas siratal mustaqim itu boleh jadi orang yang minta petunjuk itu dia sudah berada dalam jalan yang benar, tapi minta agar selalu dibimbing biar tidak meleset, boten kesasar. Kenapa? Karena langsung as-sirata. Atau mungkin ada yang sempat beliau segera balik. Ini beda dengan kalau seandainya menggunakan ilah. Nek menggunakan ilah, ini belum berada di jalan itu. Jendek gangdi terus baru menggo. Kan sudah beda ini. Jadi Al-Quran itu karena tadi bacaan serius yang sudah kita jelaskan tadi, ini detail sekali sampai ayat-ayatnya, pemilihan lafadznya, ini detail sekali. Hikmah yang digali di balik itu sangat dalam sekali. Wahyu pertama, Iqra. Iqra niku kalau dalam kajian ilmu bahasa Arab, Qur'an niku fi'il muta'addi, butuh maf'ul. Tapi maf'ulnya objeknya mboten disebut. Ternyata apa? Oh, maf'ulnya itu kalau nggak disebut, sehingga para ulama kemudian buat kaidah. Kalau maf'ul tidak disebut dalam fi'il muta'addi, maka ini bermakna umum. Tapi saumum-umume Iqra niku apa yang boleh dibaca? Dikasih proteksi bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan ngoten. Kembali ke yang tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya apa carane mengikuti jalan yang lurus ya apa? Ternyata dijawab dalam surah Al-Fatihah. Ngene lho carane. Nek langsung niru dateng Gusti Allah. Ya kita mboten saged wong kita ini makhluk. Terus pun di Allah jenengan contohi langsung delok mboten saged. Carane apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya carane melok dalan wong-wong sing diberi nikmat oleh Allah. Bertanya orang-orang, apa sapa wong sing diberi nikmat itu? Kita itu kan kadang-kadang memahami nikmat terlalu sempit. Padahal tadi kan di awal sudah kita sampaikan, nikmat terbesar dalam kehidupan ini adalah al-iman billah. Baru nikmat yang lain. Jadi jangan dia bayangkan nikmat itu sesuai berupa materi. Nikmat sehat lali, nikmat kesempatan berbuat baik lupa. Kaya kalau oleh duit, alhamdulillah oleh nikmat, malah oleh transferan.
Itu bagian kecil dari nikmat. Duwe akeh nun sewu tapi awake gak sehat. Kira-kira terus ini kan berat. Apa yang dinikmati? Lah nikmat ini kenapa Allah berikan nikmat? Ini kembali lane. Nopo nikmat itu adalah untuk mengantarkan kesyukuran kita kepada Allah. Makanya sekecil apapun, kalau kita itu tidak bisa mensyukuri, sing didelok iku wong liya tok secara materi ini, kan syukuri. Makanya Rasulullah pesan, man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Wong sing angel bersyukur terima kasih pada hal yang kecil, dia hal yang besar angel bersyukur. Ya. Kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta alaihim, inilah yang kita ikuti. Terus sinten sing dimaksud an'amta alaihim? Niku penjelasannya wonten ten surah An-Nisa. Inilah yang kalau kata para ulama, ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Napa ayatnya? Itu yang kita pakai doa ketika setelah tarawih itu. Ulaikal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Niku dari ayat. Ayatnya apa? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ada 4 golongan yang ini menunjukkan level. Yang paling tinggi para nabi. Ya. Orang yang diberi anugerah nikmat, keimanannya top itu nabi. Nanti di dalam nabi sendiri itu ada levelnya. Tidak semua nabi itu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Tidak semua rasul itu ulul azmi, tapi kalau sudah ulul azmi berarti ya nabi sekaligus rasul. Level yang paling tinggi ada 5 orang ulul azmi, dan yang paling tinggi adalah hadratur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita ikuti petunjuknya. Lewat siapa? Ini yang Gus Baha pernah dawuh. Lewat minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Lewat orang-orang soleh, lewat para syuhada, lewat orang-orang siddiqin. Orang soleh siapa? Para ulama. Kenapa? Karena kita tidak menangi hadratur Rasul. Sehingga kita belajar dari guru-guru kita yang punya mata rantai sambung sanad keilmuannya sampai pada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini itu bicara juga mengenai bagaimana kita belajar agama. Seorang ulama Ibnu Sirin itu pernah dawuh begini, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama ini, ya, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini terkait dengan belajar agama, yaitu agama. Jenengan belajar sholat ya Allah, pakai fikihnya Syafi'i. Jenengan belajar fikihnya Syafi'i itu dari siapa? Dari guru jenengan. Kapan Imam Syafi'i nulis bukunya, nulis kitabnya, nulis al-um, nulis usulul fiqh, ar-risalahnya? Itu ulama terdahulu lalu disebarkan oleh murid-muridnya. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i dan seterusnya. Terus sampai ke kita. Sehingga ada namanya tabaqat Syafi'iyah. Tingkatan-tingkatan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ini bisa dilacak. Ini penting. Jangan sampai umpama ada zaman sekarang, kita itu tidak perlu mazhab, langsung kembali ke Al-Quran, diwoco Quran. Padahal Pak, Quran itu bahasanya itu balal. Balal itu apa? Itu mencapai tingkatan rasa susastra yang tinggi. Kenapa? Karena Al-Quran itu harus menantang para ahli-ahli sastra ketika itu, bahkan sampai hari kiamat, untuk mereka kan biar percaya, mereka ditantang, iso nggak gawe kaya Quran? Nggak ada yang bisa. Baik dari sisi maknawi atau sisi lafzinya. Maka muncul ulama-ulama membuat satu ilmu, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi, ada ilmu bayan. Itu inspirasinya dari Al-Quran. Lah kalau kemudian kita yang ilmunya non sewu masih sangat rendah dibanding Syafi'i, moco aja nggak tepat, padahal Quran itu bacaan yang serius, sehingga belajarnya harus serius. Padahal Imam Syafi'i itu sudah diakui oleh ulama-ulama yang lain, bahkan ulama sampai hari ini, itu belum ada yang menyatakan dirinya sebagai mujtahid mutlak mustaqil.
membuat hukum sendiri berdasar pada sumber hukum, masadir, ya, sumber-sumber itu Quran, hadis, al-ijma' wal qiyas. Tapi semua itu masih menyandarkan pada mazhab. Jangan bersani. Di Mekah itu wonten As-Sayyid Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu masih menisbatkan Al-Maliki pada Imam Malik, mazhabnya Imam Malik. Syekh Wahbah Az-Zuhaili punya karya, ada tafsirnya 15 jilid, fikihnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu 15 jilid, 12 jilid atau 15 itu. Di Syria sudah wafat. Itu masih menisbatkan dirinya pada Asy-Syafi'i. Itu sealim itu loh. Lah kok sekarang muncul ada orang-orang yang kemudian enggak usah, ngapain kita ikut Syafi'i, kita ikut Rasulullah Muhammad. Loh carane melok iki loh yang perlu dijelaskan. Betul. Kalau tadi ini kok runtutannya. Wes tau gak sinau, saya udah belajar dari YouTube. Ya masih di YouTube tapi tetap harus terverifikasi. Ini siapa yang menyampaikan? Dulu keilmuannya belajar di mana? Jangan main-main, karena inna hadzal ilma dinun fanzuru, maka telitilah, lihatlah, koreksi yang deloken aman dari siapa takhuduna dinakum, kalian mengambil agama kalian. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sehingga orang soleh itu saja nanti ada levelnya juga dalam kesalehan itu. Kita ini perlu berkumpul dengan mereka, perlu aktif berada di komunitas orang-orang soleh. Makanya kembali ke ayat sing kala wau para rawuh, ihdina niku menggunakan domirnya itu na, bukan ni. Kalau ni itu kan hanya saya sendiri mutakallim wahda, tapi kalau na mutakallim ma'al ghair. Berarti pesannya kita ini kalau mendownload hidayah biar kita jadi orang yang semakin baik, maka jangan jauh-jauh dari komunitas yang baik. Termasuk di situ ada orang soleh yang bisa membimbing kita. Karena pakai na, itu juga bisa menyemangati. Makanya Ramadan itu luar biasa momentumnya. Kita tuh Ramadan termotivasi. Ono majelis ilmu, sebelum berbuka ada tarawih bareng-bareng, kuliah subuh. Ini kita manfaatkan. Tapi kalau ini kita tidak mau memanfaatkan, bagaimana nanti setelah Ramadan? Wong yang Ramadan mau memanfaatkan saja kadang-kadang setelah Ramadan sudah gendul lagi. Ada tapi tidak di sini. Kalau jamaah sini insya Allah aktif stoyo. Kecuali yang sedang dihubungi tidak aktif. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Hanya memanggil, tidak berdering. Kita lanjutkan. Solih, ini kok ada levelnya. Panjenengan pirsani teng Quran. Nabi Yusuf kan diuji dengan luar biasa ujiannya. Pernah dibuang oleh saudaranya, pernah dipenjara, pernah difitnah, sampai kemudian ditetapkan menjadi raja di Mesir. Pernah jadi bendahara dulu, khazainil ardh. Ketika jadi raja, bapaknya dinaikkan, orang tuanya dinaikkan ke singgasana sebagai penghormatan. Jangan pirsani tentang surah Yusuf itu 2 minggu, ya tidak tahu 2 minggu atau berapa, tapi tidak lama sebelum beliau wafat, ternyata fasilitas yang beliau terima itu yang beliau minta kepada itu hanya 2. Nomor pertama, tawaffani muslimah. Ya Allah, walaupun gak ada fasilitas ngeten dengan perjalanan hidup saya yang begini, setunggal kula nyuwun tawaffani muslimah, wafatkan kula dalam keadaan muslim. Ayat ini menjadi salah satu penguat bahwa sesungguhnya agama yang dibawa nabi-nabi terdahulu itu juga Islam. Hanya kemudian baru diformalkan orangnya, agamanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Itu adalah yang dibawa oleh Hadratur Rasul. Tapi semuanya agama berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Permintaan pertama, tawaffani muslimah, berarti wafat dalam kondisi iman. Makanya kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala iman, tsabbit qalbi ala thaatik. Ya. Minta husnul khotimah. Yang kedua, wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, afiliasikanlah kula, gabungkanlah kula itu selalu bersama orang-orang yang soleh, baik fit dunya hatta akhirat. Lek ten dunya memotivasi kita, lek ten akhirat
awake dhewe nek katut tiang-tiang sae, mangke sing kono oleh fasilitas jenengan katut. Tapi itu harus sudah dibangun sejak ketika kita di dunia. Karena teman-teman mboten saged ujug-ujug. Surga itu kan bukan tempatnya ikhtiar, bukan tempatnya usaha, itu tempat memanen hasil. Usahanya ya di sini. Jenengan ten mriki nyewanten di donya. Engko ae di swarga aku tak milih dhewe nek kono milih kelas VIP. Mboten saged seperti kita masuk ke hotel. Ya kalau sekarang jenengan punya uang berapa minta hotel kelas sekian, hotel bintang 10, bintang 9 nih. NO. Hotel bintang 9. Fasilitasnya yang begini bayar sakmi ini. Lah jenengan di surga itu bayaran damel nopo? Itu amal panjenengan, tapi itu pun diliputi rahmat Allah sehingga kalau mendapatkan fasilitas yang luar biasa atau fasilitas apapun di sana itu jauh dari amal panjenengan, tapi amal itu untuk mendownload rahmat Allah. Sehingga jenengan bisa mendapatkan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dapat fasilitas. Itu sama kayak begini, duitnya wis wangel. Kita kok ya enggak wedi takut pertanyaan ini mungkar nakir. Pertanyaan iku ta marabbuka. Aku wis hafal kecilik. Itu bukan masalah soal apal hafal. Jenengan wis hafal kecilik. Jangankan ketemu malaikat mungkar nakir. Ketemu orang yang orang itu medeni bagi jenengan nyungkani, itu ada ngadepin ngebleng kabeh. Nggih. Ngebleng lali kabeh. Ketemu ni opo iki, Mas? Mau kuliah subuh ngoten, waduh ana kiai iki. Wedi keliru lah ngomong wedi keliru. Wis gak enak ngomong keliru kabeh. Niku napa malih ketemu malaikat mungkar nakir. Jenengan bondoe apalan nggawa kertas. Kertasnya wis rusak kabeh, ledeh punan. Marabbuka diwapal. Allahu Rabbi. Waman nabiyuka Muhammadun nabi. Iku silang kabeh. Siapa yang akan mengingatkan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga kita bisa menjawab? Niku adalah amal-amal soleh yang kita lakukan. Itu yang akan menguatkan sehingga kita bisa menjawab, termasuk pertanyaan di alam barzakh. Kembali ke orang soleh tadi. Jadi kalau kita ini aktif, serawung dengan orang-orang soleh, maka insya Allah ini akan bisa mensupport kita untuk melakukan aneka macam kebaikan. Tiang ini pun melakukan sesuatu itu kayak begini, para rawi. Kedibalik satu ayat lagi. Dan surah Al-An'am juz 7 pertengahan itu ada ayat gitu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautatan fa idza hum mublisun. Itu kalau orang melakukan kemaksiatan, falamma nasu, mereka lupa madzukiru bihi. Apa yang sudah diperingatkan kepada mereka, mereka pura-pura lupa atau sengaja melupakan. Kemudian mereka melakukan aktivitas kemaksiatan. Ternyata maksiat saja itu oleh Allah dibuka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dibuka kulli syai'. Abwaaba kulli syai' itu apa? Pintu-pintu yang untuk mengakses kemaksiatan itu difasilitasi. Terserah. Apalagi kebaikan sama. Jenengan melakukan kesainan ini, nanti dibuka pintu kebaikan yang lain. Pintu kebaikan yang lain, coba jenengan titeni. Jenengan mendawamkan sholat duha, ya Allah kula sholat duha bismillah. Awal-awal abot wis 2 rakaat atau sholat malam wis 2 rakaat tok ae. Itu kalau sudah lanjut, 2 rakaat itu kok rasanya kurang. Kurang lebih rakaat, nambah malah. Makanya Imam Ali Zainal Abidin itu sholat sampai 1000 rakaat, dengan percaya atau tidak ini. Tapi ini sebuah riwayat yang sahihah yang diceritakan di mana-mana. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa sujud kepada Allah itu adalah saat terbaik bagi seorang hamba. Setelah salam, beliau merasa bersyukur karena bisa sujud kepada Allah. Sholat lagi sebagai bentuk kesyukuran dari sujud yang pertama tadi. Mari sujud mana? Iling mana syukur, sujud mana? Sholat lagi. Ya Allah. Itu ibaratnya bisa kita lihat dalam jenengan kalau umpama bermedsos. Medsos itu macam-macam. Ini kan sudah musim sekarang ini ya. Ada yang suka buka YouTube, buka TikTok. Ini pun jenengan kalau buka media sosial di internet itu memasukkan kata kunci nopo. Kalau itu isinya kebaikan, mau pengajian Gus Baha. Nanti yang keluar itu Gus Baha. Keluar lagi yang lain, mungkin ada ustadz siapa. Keluar lagi siapa? Itu direkomendasikan. Jadi teknologi saja itu sudah
mengambil dari konsep ini untuk membuat fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sebaliknya kalau yang jenengan buka nun sewu di jamaah sini tidak ada, di luar-luar sana banyak. Itu yang dibuka itu situs porno. Nauzubillah, contoh nih. Iku kok direkom kali mesin itu, kali alat itu, kilo. Sampeyan durung delok sing iki. Lah senenganmu to, lho ngono to. Iki lah senengan sampeyan to. Terus begitu. Makanya kalau yang dilihat itu yang baik-baik, termasuk hal-hal yang positif, maka insya Allah energi positif itu akan lebih besar dibanding dorongan-dorongan negatif. Maka itulah sesungguhnya bagaimana kita ini memfungsikan petunjuk Al-Quran dengan terus menggali, memperbaiki diri, dan terus kita berada di komunitas orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya senantiasa tansah pinaringan sehat wal afiat, tansah pinaringan ridho Allah, sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah kita optimal di tinggal separuh nih, atau separuh nih sampai akhir nanti Ramadan, dan ini mudah-mudahan sebagai charger yang positif untuk energi kita setelah bulan Ramadan. Kirang-kirangipun nyuwun agungipun pangapunten, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an wa min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa waj'alna wa iyyahum min alladhina istafaita min 'ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.